Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang saya kasihi. Baru saja pada ibadah minggu sebelum saya membuat video renungan ini, pendeta di tempat saya beribadah ketika doa penutup tiba-tiba berkata begini, kami tidak ingin bangsa kami terkutuk, sehingga kami saat ini mendoakan dan memberkati Israel. Kami mewakili pihak negara ini, katakanlah begitu ya. Kami memberkati Israel, begitu. Saya yang berdoa langsung tergelitik. Ada apa ini tiba-tiba begitu? Ya, soal Israel Palestina itu soal sensitif yang sebetulnya tidak hanya terkait dengan agama, tidak hanya terkait dengan suku atau ras, tetapi jauh lebih kompleks dari itu. Dan lagi pula di hadapan Tuhan pun seorang pendeta yang mewakili jemaat itu atau mewakili gerejanya, menurut saya tidak bisa mewakili satu negara atau satu bangsa. Betul bahwa kita harus menjadi saksi, menjadi garam dan terang. Kalau bisa kita juga bersyafaat bagi negara ini, dalam artian mendoakan negara ini menjadi lebih baik, menjadi lebih makmur. Dengan cara apa? Ya dengan cara mengusahakan apa yang benar. Kalau ada di antara jemaat suatu gereja yang adalah pengusaha, ya bayarlah pajak dengan baik, berikan upah yang layak kepada para pegawainya. Kalau ada jemaat dalam suatu gereja yang merupakan ASN, bekerjalah dengan sebaik-baiknya, jangan korupsi. Ya, kan agak lucu kalau kita berdoa meminta Tuhan untuk memulihkan negeri ini, tetapi pendetanya ketika mau membangun gereja ternyata nyogok sana nyogok sini, atau uang korupsi yang masuk ke dalam kantong persembahan dia diterima juga, padahal dia tahu itu dari hasil korupsi. Kan menjadi munafik kalau seperti itu. Kembali lagi kepada ajakan untuk tidak mengutuki Israel, saya hanya bertanya seperti ini. Ayat yang mengatakan bahwa barang siapa memberkati engkau akan diberkati, dan barang siapa mengutuk engkau akan dikutuk, itu ditujukan kepada Abraham, ya. Mungkin ada juga ayat yang ditujukan kepada Ishak dan Yakub. Saya belum mendalami. Tapi kalaupun ada, itu konteksnya adalah perjanjian lama pada waktu itu. Dan kalau kita lihat sekarang bahwa bangsa Israel atau sekelompok orang Israel juga menjajah Palestina misalnya begitu ya, menekan warga Palestina, ya bagaimanapun juga kita tidak bisa membenarkan tindakan kekerasan atas nama agama meskipun itu adalah orang Israel. Kan ketika bangsa Eropa menjajah bangsa-bangsa di Asia maupun Afrika, kita juga tidak bisa membenarkan hanya karena mereka beragama Kristen sama dengan kita. Kesalahan tetap harus kita katakan itu suatu kesalahan. Dosa harus kita katakan dosa. Dan konteksnya adalah itu ayat itu tadi yang berbicara tentang siapa memberkati maka akan diberkati, dan siapa mengutuk akan dikutuk. Itu konteks di perjanjian lama. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Ya, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Ya, bahkan kalau bisa, kalau ada orang yang mengutuk kita, kita memberkati mereka. Mulut kita tidak boleh kita pakai untuk mengutuk. Ada banyak ayatnya. Di kitab Yakobus itu juga banyak, ya. Mulut kita tidak boleh kita pakai untuk mengutuk orang lain.
Mulut kita harus digunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain, sekalipun orang itu menyakiti kita. Itu ajaran Tuhan Yesus. Jadi memang orang Kristen tidak pernah diajarkan untuk mengutuk. Kita memberkati mereka. Kita harus memberkati semua orang, dan hidup kita harus menjadi kesaksian yang memberkati. Jadi agak lucu mendengar bahwa ajakan, yuk jangan mengutuk Israel, nanti kita takut kita dikutuk juga. Tidak ada hubungannya. Tentu ada hukum tabur tuai, ya. Bagi mereka yang bekerja rajin pasti akan mendapatkan upah juga. Bagi mereka yang menjaga hidup dengan baik maka akan sehat, mungkin panjang umur dan lain sebagainya. Bagi mereka yang mengutuk, yang sedikit-sedikit mengutuk, kita sudah tahu karakter orang ini, mungkin ya begitu ada yang tidak sesuai kutuk, begitu ada yang merugikan kutuk, seperti itu. Tetapi orang Kristen harus menjadi berkat. Walaupun orang lain merugikan kita, menyakiti kita, kita harus memberkati. Bahkan musuh kita sekalipun. Sudahkah kita melakukan hal ini? Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.